Bagian 3. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab 1. Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. How to Win Friends and Influence People. Kali ini kita lanjut ke bagian 3, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Bab 1, Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia I, pada suatu malam di London, saya mendapat satu pelajaran yang tak ternilai harganya. Saat itu saya adalah manajer untuk Sir Ross Smith. Selama masa perang, Sir Ross telah merupakan kartu as Australia di Palestina, dan segera setelah perdamaian diumumkan, dia membuat dunia tercengang dengan terbang berkeliling separuh dunia dalam waktu 30 hari. Belum pernah peristiwa besar semacam itu terjadi. Kejadian itu menimbulkan sensasi luar biasa. Pemerintah Australia memberi hadiah $50.000 kepadanya. Raja Inggris memberinya gelar bangsawan, dan untuk beberapa saat ia telah menjadi orang yang paling banyak dibicarakan di bawah bendera Union Jack. Suatu malam, saya hadir dalam pesta banquet yang diadakan untuk menghormati Sir Ross. Dan selama santap malam itu, lelaki yang duduk di sebelah saya menceritakan satu kisah humor kutipan. Lelaki itu menyebutkan bahwa kutipan itu berasal dari Injil, dan dia keliru. Saya tahu itu, saya tahu pasti. Sama sekali tidak ada keraguan tentang hal itu. Maka untuk memperoleh perasaan penting dan menampilkan keunggulan saya menunjuk diri saya sendiri sebagai seorang yang tidak diminta dan komite tidak diundang untuk mengoreksinya. Dia tercengang. Apa? Dari Shakespeare? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Kutipan itu berasal dari Injil dan dia tahu itu. Tukang cerita itu duduk di sebelah kanan saya dan Frank Gammon, seorang kawan lama saya, duduk di sebelah kiri saya. Gammon telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk studi mengenai Shakespeare. Maka si tukang cerita dan saya setuju untuk melimpahkan pertanyaan itu pada Gammon. Gammon mendengarkan, menendang saya dari bawah meja dan kemudian berkata, "Dale, Anda yang salah. Pria ini benar, itu dari Injil." Dalam perjalanan pulang malam itu, saya berkata kepada Gammon, "Frank, kau tahu kalau kutipan itu dari Shakespeare?" "Ya, tentu saja," jawabnya. Hamlet babak 5, adegan 2. "Tapi kita adalah tamu dalam pesta, Dale. Mengapa harus membuktikan pada seseorang bahwa dia salah? Apakah hal itu akan membuatnya jadi menyukai Anda? Mengapa tidak membiarkannya menyelamatkan muka? Dia tidak minta pendapat Anda. Dia tidak menginginkan itu. Mengapa harus berdebat dengannya? Hindarilah selalu sudut yang tidak enak. Orang yang mengatakan hal itu telah memberi saya pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak hanya sudah membuat si tukang cerita menjadi tidak enak, tetapi saya juga telah menaruh kawan saya dalam situasi yang memalukan. Betapa lebih baiknya sekiranya saya tidak menjadi senang berdebat begitu. Itu benar-benar pelajaran yang saya perlukan, karena saya selama ini merupakan pecandu debat. Pada masa muda saya sudah berdebat
dengan abang saya tentang segalanya di bawah Bima Sakti ini. Ketika saya masuk akademi, saya belajar logika dan argumentasi dan mendaftar dalam kontes debat. Ngomong-ngomong soal Miss Souri, saya lahir di sana. Saya harus menampilkan diri. Selanjutnya, saya mengajar tentang debat dan argumentasi di New York. Dan sekali, saya malu untuk mengakuinya. Saya pernah merencanakan menulis sebuah buku tentang topik tersebut. Sejak itu, saya sudah mendengarkan, terlibat di dalamnya, dan sudah melihat akibat dari ribuan argumen. Sebagai hasil dari semua itu, saya sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada satu cara untuk memperoleh yang terbaik dari sebuah argumen, yaitu menghindarinya. Hindari argumen seperti Anda menghindari ular dan gempa bumi. 9 dari 10 kemungkinan sebuah argumen akan berakhir dengan masing-masing kontestan malah menjadi lebih kokoh dalam pendapat mereka bahwa merekalah yang mutlak benar. Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Anda tidak bisa, karena kalau Anda kalah, Anda akan kalah. Dan kalau Anda menang, Anda kalah juga. Mengapa? Nah, misalkan Anda menang atas pihak lawan dan mampu menembak argumennya sehingga penuh lubang, lalu membuktikan bahwa dia non-compos mentis. Lalu bagaimana? Ya, Anda akan merasa senang. Tapi bagaimana dengan dia? Anda telah membuatnya merasa rendah diri. Anda telah melukai harga dirinya. Dia akan membenci kemenangan Anda, dan seseorang yang diyakinkan untuk menentang kehendaknya sendiri akan tetap memegang pendapatnya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, Patrick J. O'Hare bergabung dalam salah satu kelas saya. Dia hanya mendapat pendidikan formal sangat sedikit, dan betapa dia menyukai pertengkaran. Dia pernah menjadi supir, dan dia datang pada saya karena dia selama ini telah berusaha, namun tanpa banyak membawa hasil. Usaha dalam menjual truk. Sedikit pertanyaan dari saya memberi fakta bahwa dia terus saja melanjutkan berdebat dan menentang orang-orang dengan siapa dia berusaha melakukan bisnis. Kalau ada seorang calon pembeli menyatakan apapun yang menghina truk-truk yang dijualnya, Pat naik darah dan langsung menyerang pelanggan itu. Pat telah menang dalam banyak argumentasi pada masa-masa itu, seperti yang dia katakan pada saya setelah itu. Saya sering melangkah keluar dari kantor itu dan berkata, "Saya sudah sampaikan kepada orang itu sesuatu." Ya, tentu saja saya sudah mengatakan sesuatu pada orang itu, tapi saya belum menjual apapun kepadanya. Masalah saya yang pertama bukanlah mengajar Patrick J. O'Hare untuk berbicara. Tugas saya yang mendesak justru melatihnya untuk menahan diri agar tidak bicara dan menghindar dari pertengkaran. Selanjutnya, O'Hare menjadi salah satu penjual terkemuka untuk White Motor Company di New York. Bagaimana dia melakukan hal itu? Berikut ini adalah kisahnya dengan kata-katanya sendiri. Kalau saya melangkah masuk ke kantor seorang pembeli dan orang itu berkata, "Apa? Truk White? Tidak bagus. Saya tidak mau membelinya. Bahkan meskipun Anda memberinya pada saya akan membeli truk lain." Lalu saya akan berkata, "Truk lain yang Anda maksudkan itu memang truk bagus. Kalau Anda membeli truk lain itu, Anda tidak akan pernah membuat kesalahan.
Truk lain itu dibuat oleh perusahaan bagus dan dijual oleh orang yang ahli. Saat itu, dia jadi tidak mampu berbicara. Tidak tersedia lowongan untuk berdebat. Kalau dia bilang truk lain itu yang terbaik, dan saya menjawabnya memang benar, dia harus berhenti. Dia tidak mungkin sepanjang sore itu terus berkata, itu yang terbaik. Padahal saya sudah setuju dengannya. Kami kemudian mengganti subjek dari truk lain. Lalu saya mulai membicarakan tentang hal-hal yang baik mengenai truk white. Memang dahulu pernyataan seperti tadi sudah akan membuat saya naik darah. Saya akan mulai mendebat tentang truk orang lain itu. Dan semakin saya mendebat menentangnya, semakin orang itu membela truk lain. Dan semakin lama berdebat, semakin dia membeli dari produk pesaing saya. Sekarang kalau saya ingat-ingat yang lalu, saya jadi sadar bagaimana mungkin saya pernah bisa menjual sesuatu pun. Saya sudah kehilangan bertahun-tahun hidup saya untuk bertengkar dan berdebat. Sekarang saya terus menjaga mulut saya tertutup. Usaha saya itu memberi hasil. Seperti yang Ben Franklin biasa katakan, kalau Anda mendebat dan bersikeras dan menentang, Anda kadang-kadang memang akan mendapat kemenangan, tapi itu adalah kemenangan kosong, karena Anda tidak akan pernah memperoleh kehendak baik lawan Anda. Jadi, renungkan sendiri untuk diri Anda. Mana yang lebih Anda suka, kemenangan akademis yang semu atau kehendak baik seseorang? Jarang ada orang yang memiliki keduanya. Naskah Boston pernah mencetak potongan sajak tidak bermutu, namun penting ini. Begini bunyinya. Di sini berbaring tubuh William J. yang meninggal karena mempertahankan haknya. Dia benar sekali, sebagaimana dia terus melaju. Tapi dia persis sama matinya seakan-akan dia bersalah. Anda mungkin benar sekali, sementara Anda melaju terus dalam perdebatan Anda. Tapi sejauh berkenaan dengan mengubah pikiran seseorang, Anda mungkin akan persis sama sia-sianya, seolah Anda yang salah. Frederick S. Parsons, seorang konsultan pajak penghasilan, pernah bertengkar dan berdebat selama sejam dengan seorang inspektur pajak pemerintah. Sebuah barang senilai $9.000 menjadi taruhannya. Parsons mengklaim bahwa $9.000 ini pada realitasnya adalah utang, bahwa uang itu tidak pernah bisa dipungut, bahwa uang itu tidak seharusnya dikenai pajak. Utang? Ya ampun, jawab inspektur itu. Tidak bisa, barang itu harus dikenai pajak. Inspektur ini mempunyai sifat dingin, angkuh dan keras kepala. Ujar Parsons tatkala dia menyampaikan kisah ini di depan kelas. Banyak alasan yang hanya percuma saja bila disampaikan, dan juga fakta-fakta yang tidak membawa hasil. Semakin lama kami berdebat, dia semakin keras kepala. Maka saya memutuskan untuk menghindari perdebatan ini, mengubah subjeknya, dan memberinya penghargaan. Saya bilang, saya kira ini masalah yang sangat remeh bila dibandingkan dengan keputusan-keputusan yang benar-benar penting dan sulit yang perlu Anda buat. Saya sendiri sudah melakukan studi tentang perpajakan, tapi saya hanya memperoleh pengetahuan saya dari buku-buku. Sedangkan Anda memperoleh pengetahuan Anda langsung dari pengalaman. Kadang-kadang saya berharap
memiliki pekerjaan seperti Anda. Itu bisa banyak mengajar saya. Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya ucapkan." "Baiklah." Si inspektur meluruskan punggungnya, bersandar kembali. Lalu dia berbicara lama mengenai pekerjaannya, menceritakan pada saya hal-hal licik yang telah dibongkarnya. Nada suaranya lambat laun menjadi ramah, dan akhirnya dia menceritakan kepada saya tentang anak-anaknya. Tatkala dia pergi, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai masalah saya dan memberi keputusannya dalam beberapa hari. Dia menelpon ke kantor saya 3 hari kemudian dan memberitahu bahwa dia telah memutuskan untuk membiarkan pengembalian pajaknya persis seperti ketika diajukan. Inspektur pajak ini memperlihatkan salah satu dari kelemahan paling umum dari manusia. Dia menginginkan satu perasaan penting, dan selama Parsons berdebat dengannya, dia memperoleh perasaan pentingnya dengan menekankan otoritasnya. Namun begitu rasa pentingnya diterima dan perdebatan itu berhenti karena dia diizinkan untuk mengembangkan keakuannya, dia menjadi seorang manusia simpatik dan baik hati. Buddha berkata, kebencian tidak pernah akan berakhir dengan kebencian lagi, melainkan dengan cinta. Dan suatu kesalahpahaman tidak pernah bisa diakhiri dengan perdebatan, melainkan dengan taktik, diplomasi, penyelesaian, dan hasrat yang simpatik untuk melihat sudut pandang orang lain. Lanjut, Lincoln pernah menegur keras seorang pemuda ofisir tentara yang memperturutkan hati melakukan kontroversi keras dengan seorang rekan. Tak seorang pun yang bertekad memanfaatkan yang terbaik dari dirinya sendiri. Ujar Lincoln, boleh meluangkan waktu untuk kepuasan pribadi. Ia tetap tidak dapat menerima konsekuensinya, termasuk kelemahan watak dan hilangnya pengendalian diri. Lebih baik memberi jalan Anda pada seekor anjing daripada digigit olehnya dalam pertarungan untuk memperoleh hak. Bahkan membunuh anjing itu tidak akan menyembuhkan gigitannya. Dalam sebuah artikel dalam Bits and Peace, beberapa saran telah diberikan mengenai bagaimana mencegah rasa tidak setuju agar tidak menimbulkan perdebatan. Mari kita baca. Sambut baik rasa tidak setuju itu. Ingatlah slogan, apabila dua mitra selalu setuju, salah satu dari mereka tidak perlu. Kalau ada beberapa hal yang belum Anda pikirkan, bersyukurlah kalau itu diberitahu pada Anda. Mungkin ketidaksetujuan ini merupakan kesempatan Anda untuk dikoreksi sebelum Anda membuat kesalahan terus. Sebelum Anda membuat kesalahan serius. Jangan percaya pada kesan pertama naluri Anda. Reaksi alami kita yang pertama dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan adalah menjadi defensif. Hati-hati, tenanglah dan perhatikan reaksi pertama Anda. Mungkin itu merupakan bagian Anda yang terburuk, bukan Anda yang terbaik. Lalu, kendalikan kemarahan Anda. Ingat, Anda bisa mengukur besarnya seseorang melalui hal-hal yang membuatnya marah. Dengarkan dulu, beri kesempatan lawan Anda berbicara untuk berbicara. Biarkan mereka selesai berbicara, jangan menolak, mempertahankan diri atau berdebat. Semua ini hanya akan mempertinggi tembok penghalang. Berusahalah membangun jembatan pengertian. Jangan membangun penghalang yang lebih tinggi dari kesalahpahaman. Cari bidang-bidang kesepakatan. Kalau Anda sudah mendengar perkataan lawan Anda, pikirkan dulu pokok-pokok atau bidang-bidang yang Anda setujui. Lalu, jujurlah.
Cari wilayah-wilayah di mana Anda bisa menerima kesalahan dan sampaikan itu. Minta maaf atas kesalahan Anda. Hal ini akan membantu melucuti senjata lawan dan mengurangi sikap defensifnya. Lalu, berjanjilah untuk memikirkan ide-ide lawan Anda dan pelajari ide-ide itu dengan saksama dan lakukanlah sungguh-sungguh. Lawan Anda mungkin benar, jauh lebih mudah pada tahap ini untuk memikirkan pandangan-pandangan mereka dibandingkan Anda maju dengan cepat dan mendapatkan diri Anda dalam posisi di mana lawan Anda bisa berkata, "Kami sudah berusaha menyampaikan pada Anda tapi Anda tidak mau mendengarkan." Lalu, berterima kasihlah pada lawan Anda dengan tulus untuk minat-minat mereka. Siapapun yang mau meluangkan waktu untuk menyatakan tidak setuju dengan Anda berarti dia berminat dalam hal yang sama seperti Anda. Pikirkan mereka sebagai orang-orang yang benar-benar ingin menolong Anda, dan Anda mungkin bisa menjadikan lawan Anda sebagai kawan. Lalu jangan terburu-buru bertindak. Beri waktu kepada kedua pihak untuk memikirkan masalahnya. Sarankan pertemuan berikutnya diadakan selanjutnya hari itu atau besoknya. Ketika semua fakta mungkin bisa dibawa. Dalam mempersiapkan pertemuan ini, ajukan beberapa pertanyaan sulit berikut kepada diri sendiri. Mungkinkah lawan saya benar? Sebagian benar? Adakah kebenaran dalam posisi atau argumentasi mereka? Apakah reaksi saya yang akan menyelesaikan masalahnya atau apakah itu hanya menghasilkan frustrasi? Apakah reaksi saya akan membuat lawan saya semakin menjauh atau bisa menarik mereka lebih dekat dengan saya? Apakah reaksi saya akan mempercepat perkiraan bahwa saya seorang yang baik? Apakah saya akan menang atau kalah? Kalau saya berdiam diri saja dalam masalah ini, apakah rasa tidak setuju itu akan meledak? Apakah situasi sulit ini merupakan kesempatan bagi saya? Penyanyi tenor opera Jan Pearce setelah dia menikah hampir 50 tahun, pernah berkata, "Istri saya dan saya sudah membuat perjanjian jauh hari sebelumnya dan kami sudah menjaganya, tidak peduli betapa marahnya kami terhadap satu sama lain. Apabila seorang dari kami berteriak, yang lain harus mendengar. Karena apabila dua orang yang berteriak, tidak akan terjadi komunikasi. Hanya terdengar suara berisik yang semerawut." Prinsip 1. Satu-satunya cara memperoleh manfaat sepenuhnya dari perdebatan adalah menghindarinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 3. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Bab 1, Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi membaca di video berikutnya, yaitu bab 2, cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga yang dibacakan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih juga sudah like, comment, apalagi subscribe channel ini. Karena semakin hari channel ini bertumbuh atas subscriber dari teman-teman. Dan mari kita bertumbuh bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.